Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimahullah, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kita kepada Allah, mengingat segala nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita sampai detik ini, tentu semua ini bahagia yang pantas dan patut serta mesti kita syukuri. Bagaimana dengan nikmat yang Allah beri ini dapat menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah seiring perjalanan hidup yang terus berjalan. Semoga dengan niat dan harapan kita serta pengabdian kita kepada Allah bisa menjembatani, menjadikan kita hamba yang mengabdi di sisi-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetap kita berharap semoga Allah istiqomahkan hati kita untuk dapat melaksanakan segala sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rel kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan lebih kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu dalam hal ini ada 3 tingkat transtan yang harus kita tanamkan di hati kita masing-masing. Yang pertama, senantiasa tasyukur. Yang kedua, tetaplah bertafakur. Sedangkan yang ketiga adalah tadabbur. Tasyukur, tafakur, wa tadabbur. 3 sikap hati yang mendekatkan kita kepada Allah, insya Allah akan tetap menjaga konsistensi nilai-nilai keimanan kita serta termotivasi dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang pertama, tasyukur, seperti yang telah kita ungkapkan di awal pertama bahwa segala nikmat dan karunia Allah beri buat kita sesungguhnya bukanlah sebagai persyaratan hamba untuk hidup, tetapi apapun yang Allah beri buat kita ini merupakan jalan pengabdian sebagai fasilitas untuk menghambakan kepadanya. Apakah itu nikmatnya secara fisik atau non fisik yang dapat kita lihat atau tidak, semua itu bagaimana menjadikan kita hamba yang tafakur kepadanya. Allah lengkapi fisik sehingga kita dapat hidup sempurna. Allah beri kesehatan. Kita tidak melihat wujud kesehatan itu, tetapi kita dapat merasakannya. Persoalannya adalah kesehatan yang membawa ke jalan ridha Allah yang mana sesungguhnya. Maka ketika kesehatan yang Allah beri mampu menarik, membawa seseorang itu untuk taat beribadah serta berupaya untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah, maka insya Allah kesehatan ini adalah merupakan nikmat bagi kita. Maka mentasyakurinya, mensyukurinya, bagaimana semua yang Allah kasih dapat kita kembalikan kepadanya untuk mengharap kasih. Allah kasih tapi kita kembalikan kepadanya untuk mengharap kasih darinya. Subhanallah. Berarti tasyakur dalam hal apapun. Yang kedua, tafakur. Segala sesuatu adalah memiliki pertimbangan, pemikiran, bukan hanya sebatas perasaan. Terkadang apa yang kita rasakan belum tentu seperti itu yang sesungguhnya.
Tapi ketika olah hasil berpikir, maka memang logikanya terkadang bisa tepat. Karena tafakur itu, berpikir itu adalah merupakan potensi anugerah yang Allah berikan kepada kita. Elemen berpikir itu di dalamnya ada ilmu. Ketika apapun yang dia tahu, apapun yang dia miliki, maka sesungguhnya ketika dipikirkan itu, apakah dampak negatif yang timbul dengannya atau malah positif yang dihadirkannya, itu proses berpikir. Ketika dia mengarahkan, ketika kita mampu memaksimalkan putaran positif terhadap apa yang kita pikirkan, insya Allah semua ada nilai amalnya. Sekalipun itu Allah beri ujian sakit kepada kita, maka ketika proses berpikir dengan sakitnya, dengan berkurangnya kesehatan itu, mungkin untuk mendekatkan kita lebih dulu beramal kepada Allah adalah hal yang lain. Atau mungkin kita ingin merasakan bagaimana sesungguhnya nikmat sehat itu. Nikmat sehat dirasakan ketika kita melihat orang yang sehat, kita sedang sakit. Sehingga banyak yang cinta, ya Allah, ketika aku sudah sehat sembuh, bagaimana nanti aku akan tidak tinggalkan salatku, ya Allah. Aku akan lebih baik beramal kepadamu. Maka Allah kembalikan kesehatan itu. Betul tidak mau seperti itu. Proses berpikir yang mengatur. Jadi bagaimana tafakur itu bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bukan proses berpikir yang membawa dia untuk menemui sesungguhnya yang terbaik untuk hidupnya, berarti perasaan dan keinginan mungkin yang dikemas oleh hawa nafsu lah yang akan menghantarkan dia kepada satu tujuan yang ingin dimilikinya. Maka sesungguhnya ketika ini yang terjadi, inilah yang menjauhkan kita kadang dari kebenaran. Karena apa yang kita inginkan itu belum tentu menjadi sebuah kebutuhan untuk dekat kepada Allah. Justru dengan dimilikinya terkadang apa yang dia inginkan itu membuat dia hidup lebih terlena lagi, bahkan jatuh ke lubang besar. Na'udzubillah. Maka yang potensi berpikir sangat penting. Sedangkan yang ketiga adalah guru. Ketika dia bersyukur dan dia sudah berpikir, maka tadabbur, meresapi, akan menganalisa. Ketika amal begitu seperti ini, ketika ada kejadian seperti ini, ketika Allah beri seperti ini, maka semua itu dimaknai, dihayati oleh kita, sehingga hasil proses penghayatan itu tumbuh satu pengamalan. Ternyata sesungguhnya kita sangat tunduk terhadap Allah. Ternyata kita dalam hidup dan kehidupan ini ada yang maha mengatur. Tidak bisa keinginan dan suka sendiri, tetapi hiduplah sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Maka ketika seperti ini, Allah akan beri balasan yang terbaik. Orang yang terbaik akan Allah beri nikmat. Wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jelas. Ketika memang dia baik, ya Allah berikan kebaikan, nikmat. Tetapi ketika memang hidupnya adalah tidak baik, maka Allah akan beri pelajaran. Allah beri pelajaran, belum tentu azab. Kalaupun yang Allah beri menyakitkan, belum tentu azab. Mungkin itu adalah nikmat, kemasannya adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi ketika hal yang menyakitkan Tuhan beri, lalu membawa kita ke sebuah kesadaran, maka insya Allah itu adalah nikmat yang sesungguhnya.
Maka bagi kita mudah-mudahan mari kita maksimalkan potensi yang tiga ini: syukur, tafakur, dan tadabbur. Kalau yang tiga ini tidak berfungsi dalam kehidupan kita, Allah ancam, Allah berikan warning melalui Al-Quran surah Al-Baqarah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapapun yang melakukan apa yang dia inginkan tanpa berpikir positif, negatif, dosa atau pahala baginya, dan dia sudah melenceng dari kehidupan yang sesungguhnya, apa yang menjadi ajaran kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka dia akan merasakan kehidupan ini susah dalam kehidupan. Susah bukan berarti miskin, kesusahan bukan berarti melarang, karena orientasi dari kehidupan yang sempit menurut Al-Quran ini belum tentu dalam pandangan kacamata ekonomi, tetapi bisa jadi secara psikologis jiwanya. Ketika dia memiliki harta kekayaan, tapi semakin tinggi rasa takutnya untuk kehilangan. Ketika dia sedang memangku jabatan, tapi semakin terancam kehidupannya. Subhanallah. Maka itu semua adalah merupakan garis-garis merah, bagian dari peringatan yang Allah beri. Bahkan ketika dia bertahan tetap seperti itu melawan arus, tidak mengikuti kata hatinya untuk taat dan tunduk kepada Allah melalui kesadarannya, apabila ini terhantar sampai akhir hayatnya, maka inilah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka akan Allah bangkitkan nanti juga dalam keadaan kesusahan, yang enggak melihat segala sesuatunya. Di hari berbangkit itu, maka dia berkata, "Qala rabbi lima hadatani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa kehidupanku seperti ini? Kenapa ini? Inilah nasib saya ini, ya Allah. Padahal dulunya aku bisa melihat dengan jelas. Maka Allah menyampaikan, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Maka inilah memang penerimaanmu yang tepat bagi untuk hari ini, karena ketika aku berikan sesuatu yang terbaik pada ayat-ayat kami, maka engkau enggan kepadanya, maka engkau melupakan. Maka ingatlah bahwa kehidupan kita ini, walaupun kita masih di dunia, tetapi harus berorientasi dengan akhirat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan, semoga terkoneksi terhadap kehidupan akhirat nanti. Karena yang pasti, kehidupan ini pasti berakhir, hanya persoalan waktu. Untuk itu, semoga Allah memberikan perlindungan dan kekuatan untuk taat kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li alaikum. Innallaha ghafurur rahim.